seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba sekarang berita apa sih yang sekarang itu lagi viral-viralnya yang ada di negara kita, bahkan di seluruh dunia? Pasti adik-adik udah tahu kan ya. Nah, untuk meyakinkan jawabannya adik-adik, coba sekarang kita. Nah, jadi ini ibunya itu beliau itu bekerja di rumah sakit sebagai suster. Nah, karena mereka nggak boleh kontak langsung, bukan karena ibunya berarti terinfeksi juga kak, enggak, tapi untuk menghindari, mencegahnya, mereka itu nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu sama keluarganya di rumah. Padahal pasti kan kita kangen kan ya sama orang tua kita. Nah, akhirnya mereka itu melakukan pelukan dari jauh. Mungkin bisa kita terapkan sama mungkin orang tua kita, karena kita kan nggak boleh kontak nih. Nah, kita bisa peluk dari jauh. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin memberikan barang, alangkah baiknya kita taruh dulu. Nah, kemudian jangan langsung diambil ya adik-adik. Jadi yang namanya virus corona itu mereka itu bisa bertahan beberapa menit. Misalnya kok saya ngerasa demam ya kak, kemudian kak kok saya ngerasa bersin-bersin terus kak. Nah, alangkah baiknya adik-adik memeriksakan diri ke tempat kesehatan, ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalnya nggak bisa, adik-adik sebisa mungkin pakai masker. Jangan lupa ya, masker itu hanya digunakan untuk penderita, untuk orang yang sakit. Untuk kita yang alhamdulillah masih sehat, kita nggak usah ngabis-ngabisin masker. Kasihan kan ya yang sakit nanti nggak kebagian. Nah, terus berarti kita sekarang belajar corona kan? Nah, kita belajar yang masih ada hubungannya sama corona. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gejalanya bersin, demam, batuk-batuk, kira-kira sistem organ apa sih yang diserang sama si virus ini? Ya, jadi jawabannya adalah sistem pernafasan. Oleh karena itu, sekarang waktunya kita belajar tentang sistem pernafasan manusia. Kenapa kok gambarnya sama tiduran ya? Pasti adik-adik sekarang juga mungkin ada yang nonton sambil rebahan kan ya? Ini menunjukkan adik-adik sekarang. Nah, ini anggap aja ini Kak Intan sekarang ya. Pertama, kita belajar tentang organ pernafasannya manusia. Pasti adik-adik udah banyak belajar kan ya, apa aja sih ada organ pernafasannya manusia itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada hidung, kemudian ada mulut, kemudian ada faring, laring, trakea, dan paru-paru. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari rongga hidung dulu ya. Jadi kalau misalnya di rongga hidung, kita kan semua punya hidung kan ya. Bisa kita lihat sendiri, di hidung kita itu ada apa aja sih kak? Jadi kalau misalnya di hidung itu adik-adik, ada yang namanya rambut di hidung. Nah, kenapa sih kak rambut hidung itu kok ada? Gimana kalau misalnya kita ambil semua aja kak, biar hidungnya kita bersih? Nggak boleh, jadi rambut hidung itu dia punya fungsi, yaitu yang pertama untuk menyaring udara. Makanya, kenapa sih kak kalau misalnya kita berada di tempat yang kotor, hidung kita itu kan biasanya banyak kotoran juga kan ya? Kenapa? Berarti rambut hidung kita itu alhamdulillah masih berfungsi. Nah, kemudian kalau misalnya selaput lendir, itu nama lainnya adalah mukosa. Fungsinya untuk apa kak? Jadi dia itu fungsinya adalah untuk menghangatkan udara, untuk melembabkan, dan kemudian dia juga berfungsi untuk membunuh kuman. Makanya kenapa sih kak kalau misalnya kita pilek itu rasanya kayak banyak cairan gitu kan ya? Nah, itu salah satu selaput lendirnya itu, jadi dia itu sedang bekerja keras. Oleh karena itu dia terus menghasilkan lendir-lendir itu yang kemudian kita sebut dengan sakit. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, jadi rambut hidung. Buat apa sih kak kok ada sarafnya di situ? Jadi kayak misalnya saraf kan pasti hubungannya sama otak. Jadi saraf itu fungsinya dia adalah untuk meneruskan rangsangannya. Makanya kalau misalnya kita bau yang nggak enak, itu kan pasti langsung otaknya kita itu bereaksi. Karena apa? Karena ada salah satu saraf pengaruh. Nah, selain hidung ada apa aja? Nah, yang kedua ada yang namanya tekak atau faring. Nah, faring itu adik-adik dia letaknya ada di belakang rongga hidung sama mulut. Fungsinya sebagai apa kak? Dia sebagai saluran udara sama saluran makanan. Yaitu panjangnya kurang lebih 4 cm, pendek banget kan ya? Itu untuk orang dewasa, apalagi buat adik-adik yang masih kecil, berarti belum nyampe 4 cm. Nah, strukturnya dia itu ada yang namanya otot lurik. Masih ingat nggak otot lurik itu yang mana? Ya, jadi otot lurik itu dia itu bekerjanya secara sadar. Nah, otot lurik itu dia dilapisi lagi sama yang namanya membran mukosa. Nanti si membran mukosa ini dia menghasilkan mukus. Buat apa kak?
untuk melindungi dinding faring, jadi supaya dia nggak luka, ada yang namanya membran tenggorokan atau laring. Dia itu posisinya ada di belakangnya si faring. Nah, dia itu punya katup atau yang biasanya disebut dengan epiglotis. Nah, epiglotis ini buat apa Kak? Dia itu fungsinya untuk mengatur jalurnya udara sama makanan. Nah, kemudian dia juga punya yang namanya pita suara. Fungsinya buat apa? Namanya aja pita suara kan ya, berarti fungsinya untuk menghasilkan suara. Nah, kenapa sih Kak kok kalau misalnya kita ngomong itu ada suara yang keluar? Karena ada getarannya pita suara tadi adik-adik. Nah, nanti kita belajar getaran di bab yang selanjutnya. Nah, jadi yang pertama, adik-adik pasti sering kan ya dikasih tahu sama orang tuanya, kalau misalnya adik-adik lagi makan itu nggak boleh sambil ngomong. Nah, kenapa Kak? Jadi kayak gini ya, ada yang namanya epiglotis. Jadi kan dia fungsinya sebagai saluran udara sama makanan. Nah, kalau misalnya dia makanannya lewat, maka dia itu epiglotisnya, nah dia akan membuka jalan buat makanan supaya masuk ke organ-organ pencernaan. Nah, kalau misalnya yang masuk kemudian bukan makanan tapi udara, maka epiglotisnya itu dia bakalan memberikan ruang jadi ke sini. Nah, beda kan ya, jalurnya tuh beda antara saluran makanan sama saluran udara. Nah, gimana kalau misalnya kita makan sambil ngomong, berarti kan ada makanan juga ada udara yang masuk. Nah, akhirnya epiglotisnya tuh dia galau ya. Dia nggak tahu dia harus membuka buat makanan apa buat udara. Akhirnya kalau misalnya dia masuk, misalnya kita kan makan nih ya, kemudian yang buka itu malah yang buat udara, bisa-bisa dia itu masuk ke sistem pernafasannya kita. Nah, makanya yang namanya kita itu tersedak. Ketika kita tersedak, jangan dibiarin ya adik-adik, tapi kemudian kita pukul belakangnya. Kenapa? Supaya makanannya kita itu keluar. Kalau misalnya dia terus masuk ke organ pernafasannya kita, itu malah bahaya. Bisa-bisa bahkan ada kan ya orang yang meninggal gara-gara tersedak makanannya yang berbeda-beda. Makanya ada orang yang bisa nyanyi nada tinggi banget, ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena emang pita suaranya beda. Nah, pita suaranya itu dapatnya dari mana Kak? Pemberian dari Tuhan. Makanya kita syukuri aja yang ada doa punya ya. Nah, kemudian selain pita suara, kemudian selain tadi, nah sekarang kita ada yang namanya batang tenggorokan atau trakea. Jadi yang namanya batang, berarti bentuknya dia kayak batang. Nah, kemudian dia itu memanjang dari rongga mulut sampai ke rongga dada. Jadi dia itu fungsinya adalah sebagai penghubung antara laring sama bronkus. Nah, dindingnya kalau saya kita lihat, di situ kan dia kayak ada lingkaran-lingkaran, ada kayak gelang-gelang yang dipasang gitu kan ya. Jadi dia itu strukturnya memang berupa gelang-gelang tulang rawan. Nah, di dalamnya ada yang namanya sel epitel sama rambut vital. Fungsinya buat apa Kak? Fungsinya untuk mengeluarkan udara yang masih mengandung kotoran. Jadi tadi setelah dia itu disaring oleh si rambut hidungnya kita, ternyata kalau misalnya masih ada juga kotoran yang masuk, maka dia bakalan disaring lagi sama rambut vital yang ada di tenggorokan kita atau di trakea. Nah, ada lagi. Kemudian kalau misalnya cabang batang tenggorokan kita, mereka itu bakalan menyabang. Jadi tenggorokan kita nyabang yang dinamakan bronkus. Nah, bronkus ini nanti dia nyabang-nyabang lagi yang dinamanya bronkiolus. Nah, kalau misalnya terus Kak, kalau misalnya dia kan paru-paru itu tempatnya pertukaran oksigen sama karbon dioksida. Terjadinya di mana Kak? Lebih tepatnya. Jadi tepatnya dia itu terjadinya di dalam alveolus. Alveolus itu jadi dia itu kayak gelembung udara gitu. Kalau misalnya kita lihat, nah alveolus itu adik-adik gambarnya kayak anggur. Adik-adik bisa bayangkan kan ya, anggur itu dia bentuknya kecil-kecil tapi banyak. Kenapa kok kayak gitu? Jadi dia fungsinya untuk memperluas bidang pertukaran gas. Semakin luas bidangnya, maka semakin banyak gas yang bisa dikeluarkan adik-adik. Nah, alveolus ini sebagai tempat pertukarannya tadi. Kak, paru-paru kita itu gambarnya kayak gimana sih Kak? Jadi paru-paru kita itu kayak gini ya Dek. Dia itu ada di dalam rongga dada. Dia terdiri dari dua bagian. Ada yang namanya paru-paru kanan sama paru-paru kiri. Nah, kalau misalnya paru-paru kanan, jadi lihatnya kayak gini ya. Paru-paru kanan berarti yang ada di kanannya Kak Intan ini.
Paru-paru kiri berarti yang ada di kirinya kanta. Nah, paru-paru kanan dia itu terdiri dari 3 gelambir atau lobus. Jadi ya 1, 2, 3. Kalau paru-paru kiri dia cuma ada 2, 1, 2. Nah, kemudian dia itu di luarnya ada 2 lapis selaput pembuluh yang disebut dengan pleura. Kemudian di pleuranya ini ada yang namanya cairan limfa. Buat apa Kak? Dia itu juga buat melindungi. Jadi Kak tadi ya, ada lendir buat melindungi. Kemudian cairan limfa dia juga melindungi supaya ketika paru-paru kita mengempis, dia itu nggak capek, nggak terlalu capek. Kemudian dia itu ketika bergesekan dia nggak akan luka. Makanya ada cairan limfa. Nah, jadi sekarang Kak, mekanisme pernafasan itu ada berapa? Ada 2. Ada pernafasan luar atau eksternal sama pernafasan dalam atau internal. Kalau misalnya pernafasan luar, dia itu adalah pertukaran antara oksigen dan CO2 yang ada di antara udara sama darah. Jadi kalau misalnya kemarin mereka itu berpindahnya melalui difusi. Masih ingat kan ya difusi? Difusi itu adalah pertukaran zat terlarut. Jadi kalau misalnya di sini CO2 meninggalkan darah. Nah, berarti yang terlarut itu adalah karbon dioksidanya. Nah, larutannya darahnya kita itu kita anggap sebagai larutan. Karena karbon dioksida meninggalkan darah, maka oksigennya masuk. Ketika oksigen masuk, berarti kan dia diikat sama hemoglobin. Hemoglobin ketemu oksigen, mereka menyatu yang disebut dengan oksihemoglobin. Nah, kalau misalnya pernafasan dalam atau internal, itu adalah pertukaran antara oksigen dan CO2 yang ada di dalam jaringan tubuh. Jadi kalau misalnya tadi waktu di luar mereka malah disatukan, di pernafasan dalam ini mereka dipisahkan. Jadi oksihemoglobin ya dipisah lagi menjadi hemoglobin dan oksigen. Jadi kalau luar, kenapa Kak namanya luar? Karena antara udara sama darah. Tapi kenapa Kak namanya kok dalam? Jadi di dalam jaringan tubuh. Kemudian kalau misalnya pernafasan dalam, jadi itu ya. Kenapa sih Kak kok bisa oksigennya itu bisa pindah-pindah dari jaringan tubuh, kemudian sel-sel tubuh kayak gitu? Kok bisa Kak? Jadi balik lagi adik-adik ke prinsip tekanan. Ingat kan ya? Tekanan itu, jadi ya zat itu selalu mengalir, fluidnya mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi ketika oksigen di kapiler darah tekanannya lebih besar, jadi PO2 itu adik-adik artinya adalah tekanan O2. Tekanan oksigen di dalam kapiler darah lebih besar daripada di dalam sel tubuh. Nah tadi kan dari tinggi ke rendah, berarti oksigennya pindah dari kapiler yang tinggi ke sel tubuh. Nah sel-sel tubuh itu nanti masuk ke jaringan-jaringan. Ingat kan ya, ada sel jaringan, organ, dan kawan-kawan. Nah, kemudian adik-adik di jaringan nanti oksigen itu dipakai buat respirasi atau untuk bernafas. Nah, makin banyak oksigen yang digunakan untuk respirasi, maka karbon dioksida yang dihasilkan juga semakin banyak. Karena karbon dioksidanya banyak, akhirnya karbon dioksida di dalam sel tubuh lebih besar daripada di kapiler. Pindahlah karbon dioksida itu dari sel masuk ke kapiler. Nah, dari kapiler darah dia dibawa ke paru-paru, kemudian dari paru-paru, kemudian dia ikut keluar melalui ekspirasi atau pengeluaran. Nah, ekspirasi nanti dibawa keluarnya lewat mana Kak? Lewat mulutnya kita. Udah paham semua kan ya? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa langsung ke grup WA kita semua. Oke? Kita akan akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.